ada baiknya kita membaca Al-Fatihah supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari materi tentang jaminan kebendaan atau gadai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adwaul Haq, NIM 058 dan juga teman saya Mbak Khaireni Iqbal dan Mbak Dita Kania Putri. Silahkan memperkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, saya Khairani Iqbal, NIM 050 40 22 120. Baik, selanjutnya akan ada materi presentasi dari kelompok kami. Untuk pertama dari pengertian gada yang akan dijelaskan oleh Mbak Dita Kania Putri. Kepada Mbak Dita Kania Putri dipersilahkan. Untuk ya, aku Baik, selanjutnya yaitu unsur gadai yang akan dijelaskan oleh Mbak Khairani Iqbal. Mbak Khairani Iqbal mungkin bisa sedikit diperjelas untuk suaranya ya. Baik, yang selanjutnya terkait unsur gadai. Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya, yaitu hak absolut, droit de suite, droit de preference, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan pasal 528 KUH Perdata, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa atau bezit. Hak memiliki eigendom, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau hipotik. Kemudian dalam pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata. Dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, gadai diberikan hanya atas benda bergerak. Yang kedua, gadai harus dikeluarkan penguasa pemberi. Yang gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor. Yang keempat, gadai memberikan kewenangan kepada kreditor mengambil pelunasan secara mendadak tersebut. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban penerima gadai. Untuk hak dan kewajiban penerima gadai, yang pertama yaitu untuk hak dari penerima gadai adalah satu, hak menuntut pemenuhan hutang. Yang kedua adalah hak memperoleh ganti rugi apabila
si debitur tidak memenuhi atau wan prestasi atau mungkin telat dalam pelunasan hutang tertentu. Lalu untuk hak menggunakan jaminan, dan juga yang keempat ada hak menjual barang jaminan apabila si debitur atau si debitur yang barangnya digadaikan itu melakukan wan prestasi seperti itu. Lalu untuk yang kewajiban penerima gadai, yang pertama adalah kewajiban untuk menjaga barang jaminan, lalu yang kedua adalah kewajiban memberikan informasi, dan juga yang ketiga adalah ada kewajiban memberikan pertanggungan, lalu yang keempat ada kewajiban memberikan surat pemberitahuan. Lanjut, Mbak. Lalu ada hak dan kewajiban pemberi gadai yang akan disampaikan oleh Mbak Dita. Itu ada hak dan kewajiban pemberi gadai. Hak pemberi gadai sendiri yaitu yang pertama ada berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai. Yang kedua, berhak dapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang akan dijual. Dan yang ketiga yaitu ada berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya. Dan yang keempat yaitu ada hak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila utang dibayar lunas. Selanjutnya yaitu ada dan pemberi gadai. Yang pertama yaitu berkewajiban untuk menyerahkan barang dipertanggungjawabkan sampai dengan hutang privasi baik kewajiban menanggung kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah gadai sebagai perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan formalitas tertentu bagi pemberian gadai. Hal ini dapat diketahui dalam rumusan pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan sebagai pembuktian persetujuan pokoknya. Lalu adapun dalam sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau GBW, itu kan di situ ada syarat-syarat perjanjian. Jadi dalam pembuatan perjanjian gadai ini tetap kita harus memperhatikan bahwasanya dalam pembuatan perjanjian gadai kita harus semua unsur-unsur yang ada di pasal 1320 itu harus tetap ada. Lalu untuk konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian aksesorir adalah bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang atau kredit tetap berlaku kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka. Lalu hak-hak yang timbul dari perjanjian gadai. Untuk hak yang timbul, hak gadai memiliki sifat khusus yang berupa aksesorir, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya diperjanjikan pada perjanjian pokoknya atau hutang piutangnya. Artinya, jika perjanjian hutang piutang mencantumkan bahwa utang debitor dijamin dengan gadai, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian, jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang. Dan jika satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah. Seperti jadi, itu tadi mengenai perjanjian gadai. Lalu selanjutnya ada asas-asas dan sifat gadai.
Untuk asas-asas dan sifat gadai, menurut referensi yang kami baca dari kelompok kami, yang pertama yaitu adalah asas kepastian hukum atau Rechtzekerheid. Asas ini mengatur bahwa perjanjian gadai haruslah jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada asas kehati-hatian atau Zorgofludigheid. Asas ini menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai maupun penerima gadai, harus bertindak dengan hati-hati. Hal ini sejalan dengan pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian gadai. Lalu yang ketiga adalah asas kepentingan bersama atau Gemeinschaftlich Belang. Asas ini mengatur bahwa perjanjian gadai harus memperhatikan kepentingan bersama kedua belah pihak. Jadi ada asas kepentingan bersama ini kan sama-sama. Jadi antara debitur dan kreditur ini memiliki kepentingan bersama. Jadi untuk yang debitur dia mendapatkan hutang dari si kreditur, dan juga si kreditur memiliki satu kepercayaan bahwasanya suatu saat debitur akan mengembalikan hutangnya karena dia menggadaikan satu barang, seperti itu. Lalu untuk sifat-sifat gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pertama adalah sifat aksesorir, yang kedua adalah sifat eksekutorial, yang ketiga adalah sifat ekonomis. Lanjut pada PPT selanjutnya, ada proses jaminan gadai dan penerapannya. Untuk proses jaminan gadai dalam BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada beberapa tahapan ya yang biasanya memang digunakan dalam proses jaminan gadai. Yang pertama yaitu ada pembuatan perjanjian gadai. Proses ini dimulai dengan pembuatan perjanjian gadai antara pembeli gadai dan pemberi gadai dan juga penerima gadai. Lalu untuk proses yang kedua adalah penyerahan barang jaminan, yang ketiga adalah pencatatan dan pengumuman gadai, lalu yang keempat adalah pemeliharaan barang jaminan, lalu yang kelima adalah pelunasan hutang dan pengembalian barang jaminan. Lalu untuk bab yang terakhir adalah hapusnya gadai. Untuk hapusnya gadai nanti akan diterangkan oleh Mbak Khairani Iqbal. Kepada Mbak Khairani Iqbal dipersilahkan. Selanjutnya, hapusnya gadai. Yang pertama, karena hapusnya perkataan pokok. Hak gadai adalah hak aksesorir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai. Yang kedua, karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai. Selanjutnya, karena rusaknya benda gadai. Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai karena penyalahgunaan benda gadai. Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai. Selanjutnya, karena pelaksanaan eksekusi benda gadai. Dan yang selanjutnya, karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela. Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai. Yang terakhir yaitu karena percampuran. Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada mungkin yang belum jelas dari beberapa penjelasan atau paparan dari kelompok kami, mungkin bisa dipertanyakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 8. Bisa? Ya, Mbak Azza ya. Silakan, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Azan Nurmala Fadila, NIM 106. Itu mau tanya,
bisa dijelaskan sih terkait mekanisme lelang penjualan barang gadai itu gimana ya? Jika si pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, itu bagaimana mekanisme lelang penjualan barang tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Aza. Kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin belum ada yang belum jelas, ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Kalau nggak ada yang nanya, saya nunjuk ya. Materi itu ada Mbak Fariza. Oh ya, silahkan Mbak Fariza, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nama saya Fariza Nabila Sahri, NIM 0504 222 Jadi yang mau saya tanyakan itu mengenai barang gadainya sih. Itu mungkin ada. Kamu tanya OFO. Ada kayak barang itu udah fix bisa dibuat gadai itu dilihat bentuknya seperti apa fungsinya seperti apa, ada ketentuannya khusus gitu apa gimana? Mungkin bisa dijelaskan dan dikasih contoh barangnya. Begitu aja. Makasih. Paham tidak Mas dengan pertanyaan saya? Oke, ya. Jadi untuk pertanyaannya Mbak Fariza ini kriteria barang yang bisa dijadikan untuk gadai itu bagaimana gitu ya? Terus dikasih contohnya gitu ya? Oke, terima kasih dari Mbak Fariza. Mungkin, oh ya silakan Mbak Riyadin Ambar, Mbak Sulis silahkan untuk pertanyaannya monggo bisa ditulis di kolom chat. Untuk Mbak Ulma sebentar ya, ini Mbak Sulis dulu. Untuk Mbak Tulis, karena katanya itu punya error, bisa Mbak sampai di kolom chatnya. Ya, siapa yang ketiga? Baik, terima kasih Mbak Riyadin Ambar Bu. Untuk yang pertanyaan ketiga, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Riyadin Ambar, apakah hewan ternak bisa dijadikan sebagai barang gadai, dan apabila barang ternak tersebut beranak, apakah kita nebusnya induknya saja apa sama anaknya? Terima kasih dari Mbak Riyadin Ambar. Mungkin kami diberi kesempatan untuk menemukan jawabannya dulu Bu. 5 menit mungkin Bu. Apa pertanyaan? Ada 3 Bu, apa nambah lagi Bu? Tambah 2 lagi ya. Oke, baik. Untuk Mbak Ulma dipersilahkan Mbak. Baik, terima kasih. Saya Walimatul Ulma, izin bertanya terkait semisal ada pemberi gadai ini tuh memberikan jaminannya berupa emas gitu. Semisal emasnya ini tuh 10 gram. Nah, ketika ternyata emasnya ini itu bukan pure emas, jadi ini tuh besi yang dilapisi emas gitu. Jadi kadar emasnya ini bukan 10 gram, tapi hanya 2 gram saja. Dan penerima gadai ini tahunya itu setelah pemberi gadai ini
melunasi atau memenuhi kewajibannya itu. Jadi setelah memenuhi kewajibannya itu kan barang jaminannya tadi kan kembali. Nah itu baru tahu ternyata itu bukan pure emas 10 gram. Ternyata itu besi yang dilapisi emas. Jadi kadar emasnya itu cuma 2 gram. Apakah si penerima gadai tadi ini boleh menuntut kerugian atau bagaimana? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan saya, Mas? Lalu untuk yang tadi itu berarti kan ada si debitur punya utang gitu ya ke kreditur dan menggadaikan emas bilangnya itu 10 gram tapi yang dikasih 2 gram gitu ya. Iya. Terus udah dilunasi tapi Mbak itu untuk hutangnya dari si Nah, debitur. jadi si kreditur ini tuh taunya itu yang taunya bahwa emas itu cuma berkadar 2 gram itu ketika si debitur ini melunasinya itu. Oh begitu. Tapi tenggat waktunya tepat waktu ya Mbak atau Waktu cuma jaminannya tadi itu tidak sesuai yang diomongkan di awal tadi, Mas. Oke, terima kasih untuk Mbak Ulma. Ini sudah 4 pertanyaan, kurang 1 pertanyaan lagi dari teman-teman. Dipersilahkan untuk mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Oke, silakan dari Mbak Devi. Aku mau tanya mengenai poin pembahasan yang hak-hak yang timbul dari perjanjian gadai. Di situ tadi ada 4 ciri-ciri pokok dari hak kebendaan, yaitu yang pertama tadi hak kebendaan yang bersifat mutlak dan yang lainnya. Aku mau minta tolong dijelasin aja sih, soalnya tadi kurang paham. Terima kasih. Yang mana, Mbak? Hak yang mana Yang atau kewajiban yang mana? Yang poin pembahasan mengenai hak-hak yang timbul dari perjanjian gadai tadi ada 4 ciri-cirinya, Bu. Oh, terus dari kami kurang jelas gitu ya tadi penjelasannya untuk yang kewajiban tadi. Iya, boleh minta tolong dijelasin lagi. Oke, terima kasih Mbak Devi pertanyaannya. Kami izin diskusi dulu terlebih dahulu Ibu, 5 menit mungkin Bu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan. Nanti setelah perkuliahan selesai akan saya share link untuk join di Google Classroom. Tapi nunggu setelah Anda selesai perkuliahan aja, biar nggak pecah nanti konsentrasinya.
Baik, Ibu, untuk diskusi kelompok kami sudah selesai, Bu. Kami izin memberikan jawaban untuk pertanyaan teman-teman. Oke, silakan Mas. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama dari Mbak Aza ya. Jadi tentang bagaimana sih prosedur dari lelang itu tadi apabila debitur melakukan prestasi. Barang jaminannya tadi gadainya apabila dilelang gitu ya. Iya. Mohon maaf terputus Bu tadi, Bu. Ya, jadi untuk melanjutkan tadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Aza, jadi untuk mekanisme bagaimana melelang dari apabila barang yang digadai dari debitur itu mau dilelang. Jadi untuk mekanisme lelangnya sendiri itu kami melihat dari pasal 20 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Hukum Perdata. Itu di situ untuk pelelangannya ini dilakukan di hadapan umum, Mbak. Jadi untuk memang karena debitur sudah prestasi, jadi otomatis barang yang digadaikan itu menjadi hak penuh dari si kreditur. Lalu apabila melakukan pelelangan, bagaimana mekanisme lelangnya di Undang-Undang Hukum Perdata itu ada bahwasanya pelelangan dilakukan di tempat umum supaya apa? Supaya mendapatkan harga yang tinggi. Begitu. Jadi pelelangan dilakukan di tempat umum agar mendapatkan harga yang tinggi seperti itu. Mungkin Mbak Aza sudah cukup jelas atau mungkin ada yang kurang jelas? Baik, Mas. Terima kasih. Jelas kok. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaannya seharusnya dari pertanyaannya Mbak Sulis bisa dijawab sama Mbak Dita. Silahkan Mbak Dita untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sulis. Pertanyaan Mbak Sulis, tadi kan yang dipertanyakan itu apakah hewan ternak itu bisa digunakan sebagai barang gadai gitu Mbak Nggih. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata itu pasal 1150 dan pasal 1151 yang mengatur tentang benda yang bergerak dapat dijadikan objek gadai. Nah, untuk hewan ternak ini itu dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah tempat. Jadi hewan ternak itu bisa untuk dibuat gadai gitu. Untuk apakah pertanyaannya tadi itu status anak hewan yang lahir selama induknya itu induknya aja apa anaknya yang lahir masa gadai itu tergantung kesepakatan Mbak. Kesepakatan awalnya itu seperti gimana antara gadai peminjam sama gadai yang pemberi itu tadi gitu Mbak. Oke, terima kasih dari Mbak Dita. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Fariza yang akan dijawab oleh Mbak Khairani. Silahkan Mbak.
izin menjawab pertanyaannya Mbak Fariza. Tadi tentang kriteria benda agar bisa jadi benda gadai ya Mbak. Kan tadi kalau dilihat dari pengertian gadai sendiri, yaitu gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Di dalam pasal 509 terkait kebendaan bergerak, yaitu karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Atau dalam pasal 510 seperti contohnya kapal-kapal, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat permandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas, dan benda-benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak. Jadi, selama benda itu bisa dipindah tangankan, bisa dijadikan jaminan gadai. Tapi dengan ketentuan ini pasal 511, yaitu hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. Yang ketiga, penagihan-penagihan atau piutang-piutang. Yang keempat, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Apakah dimengerti? Oke, Mbak Khairani, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mbak Ulma. Yang mana tadi dari debitur itu kan saya izin mengulang pertanyaannya ya. Jadi supaya teman-teman lebih jelas lagi. Jadi si debitur itu memberikan barang jaminan tidak sesuai dengan perjanjian yang dijaminkan. Jadi seharusnya emasnya 10 gram yang dikasih 2 gram, akan tetapi dalam perjanjian tersebut si debitur tidak melakukan bahan prestasi, dalam artian dia melunasi hutang secara tepat waktu gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih itu, atau menurut perspektif kelompok kami ya, mohon maaf. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan di sini, Mbak. Jadi itu bisa dipermasalahkan apabila memang dari pihak debiturnya itu melakukan bahan prestasi, lalu akhirnya barang yang dijadikan gadai itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Semisal kalau misal si debitur itu tadi tidak melunasi hutang tepat waktu atau melunasi hutangnya tidak lengkap. Misal utangnya 500 juta, di tengah waktu dia cuma bayar 200 juta gitu. Lalu pas diperiksa barang gadainya ternyata yang digadaikan nggak sesuai dengan perjanjian gadai, yang awalnya 10 gram malah pas dicek cuma 2 gram. Itu baru mungkin bisa disengketakan dalam perkara perdata. Jadi seperti itu, Mbak. Mungkin dari perspektif kelompok kami seperti itu. Apakah mungkin kurang jelas dari Mbak Ulma? Baik, terima kasih Mas, sudah jelas. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya dari pertanyaan terakhir, dari pertanyaannya Mbak Devi ya. Hak yang timbul dari suatu perjanjian gadai gitu ya, Mbak ya? Atau biasa disebut hak sifatnya yang aksesoris itu ya, Mbak? Apakah benar Mbak Devi seperti itu pertanyaannya? Iya, benar. Oke, jadi kalau kami bahasakan dalam perspektif kelompok kami gini ya, Mbak ya, supaya mungkin biar bisa lebih dipahami gitu. Jadi untuk hak aksesoris itu sebenarnya adalah hak tambahan, Mbak. Jadi dalam suatu perjanjian hutang piutang itu si kreditur atau si debitur untuk mendapatkan kepercayaan, sama-sama mendapatkan kepercayaan antara kedua belah pihak itu memiliki hak tambahan, yaitu hak aksesoris tadi, Mbak. Jadi pegadaian itu adalah hak tambahan untuk penjaminan suatu barang agar yaitu tadi asas-asas yang ketiga itu tercapai gitu, Mbak. Asas-asas dari gadai, jaminan gadai itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk aksesoris ini
Jadi semisal gini, berlakunya hak gadai ini apabila memang di dalam perjanjian hutang piutang itu memang disepakati adanya gadai. Jadi semisal Mbak Devi dengan Mbak Ulfa misal, saya meminjamkan uang kamu 500 juta tapi kamu harus memberikan saya satu barang jaminan gadai gitu. Jadi itu hak asesorir itu seperti itu, Mbak. Jadi hak yang digunakan untuk jaminan seperti itu hak asesorir. Jadi semisal kalau perjanjian hutangnya itu batal, maka gadainya juga batal, Mbak. Jadi hak gadai itu menyesuaikan apa yang ada di perjanjian hutang. Jadi semisal perjanjian hutangnya itu batal karena suatu sebab, misal apa karena yang diberikan itu uang palsu misalkan ya, yang diberikan uang palsu kan otomatis uangnya perjanjiannya gagal nih. Misal Mbak Devi ngasih utang ke Mbak Ulfa 200 juta ternyata uangnya palsu semua misal, kan itu kan berarti otomatis perjanjian gadainya itu juga ya batal, Mbak. Jadi perjanjian gadai itu mengikuti dari perjanjian hutang piutang seperti itu. Mungkin sudah jelas Mbak Devi? Sudah jelas, makasih. Oke, terima kasih. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Iva selaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Ibu. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai hak kebendaan sebagai jaminan. Jadi saya bilang mulai minggu kemarin kita itu sudah fokus untuk masuk ke mata kuliah hukum jaminan, gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tentang bortoh atau jaminan orang. Jadi yang bisa dijadikan jaminan itu tidak melulu hanya benda, orang pun juga bisa dijadikan jaminan orang. Bisa dijadikan sebagai jaminan, yaitu bortoh atau jaminan orang. Ya, hanya saja di minggu kemarin juga sudah saya terangkan di dalam praktek, meskipun secara teori hukum ya BW mengizinkan kalau kemudian jaminan itu berupa orang saja gitu. Akan tetapi dalam prakteknya tidak gitu ya, di dalam prakteknya lembaga pembiayaan atau bahkan ketika Anda hutang tidak ke lembaga pembiayaan tapi orang ke per orang, itu mereka tidak mau kalau hanya diberikan jaminan berupa orang karena seperti sudah kita pelajari di minggu kemarin, tanggung jawab atau kewajibannya bortoh itu kan terbatas gitu ya, karena dia hanya terbatas pada dia tidak menanggung begitu debitur itu kemudian nggak bisa melaksanakan prestasinya, dia kreditnya bermasalah atau kreditnya macet, itu tidak otomatis haknya beralih kepada BOR atau penanggungnya. Tetapi BOR itu hanya berkewajiban untuk ikut menagih, hanya berkewajiban untuk membantu kreditur untuk menagih, mencari aset-aset debitur dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian bank itu lembaga pembiayaan atau perorangan itu nggak mau kalau kemudian hanya diberikan jaminan dalam bentuk orang atau BOR. Mereka juga mintanya benda sebagai jaminan hutang karena benda itu lebih safety, lebih aman bagi kreditur. Karena begitu debitur itu kemudian wan prestasi atau kreditnya bermasalah gitu ya, kreditnya macet, dia nggak bisa tidak bisa membayar hutangnya, maka kreditur dengan gampangnya dia bisa menjual barang yang dijadikan jaminan, kemudian mendapatkan uang, dan uang itu kan dari penjualan itu kan dia mendapatkan uang. Nah, uang itu yang digunakan untuk melunasi. Jadi pada prakteknya lembaga-lembaga pembiayaan atau orang gitu ya, atau perorangan, baik lembaga pembiayaan di lembaga maupun ketika Anda hutang ke orang per orang, itu mereka lebih memilih atau menyukai kalau kemudian jaminan Anda itu hanya berupa benda. Meskipun dalam praktek sudah saya terangkan juga di minggu kemarin, dalam praktek ketika utang Anda itu sudah besar gitu ya, ataupun ketika Anda itu adalah debitur yang
masih diragukan karena baru kenal gitu ya, nasabah baru, maka biasanya mereka itu meminta tidak cukup hanya jaminan benda, tapi juga jaminan orangnya juga yang kemudian ditarik untuk jadi dua-duanya, tidak hanya jaminan benda tapi juga jaminan orang. Itu sudah minggu kemarin sudah saya terangkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jaminan kebendaan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jaminan orang, maka hari ini kita akan membahas tentang jaminan orang. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 4, yaitu gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Kalau slide saya berhenti, tidak bergerak sesuai dengan apa yang saya omongkan, Anda silakan langsung ngomong ya. Karena saya kan tidak tahu kalau slide saya bergerak atau tidak. Jadi dalam perjanjian jaminan kebendaan itu ada 4. Ada gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Ada 4. Di mana keempatnya ini semuanya saya bilang adalah perjanjian jaminan kebendaan. Nah, kita akan membahas satu-satu mulai hari ini di kelompok 8. Akan membahas mengenai gadai, kemudian diteruskan oleh kelompok berikutnya kalau nggak salah hak tanggungan dan seterusnya gitu ya sampai dengan selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang gadai dulu. Yang ketiga, untuk ketiga perjanjian jaminan yang lain nanti akan bertahap dijelaskan oleh kelompok-kelompok berikutnya. Oke, kita masuk ke gadai dulu. Nah, kalau Anda melihat apa sih yang dimaksud dengan gadai? Gadai itu di dalam BW dari keempat tadi ya, gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, itu cuman gadai dan hipotek yang diatur di dalam BW. Gadai itu diatur di BW mulai pasal 1150 sampai dengan 1160. Hanya 10 pasal sebenarnya, ada pasal yang mengatur mengenai gadai di dalam BW. Kemudian dilanjutkan dengan hipotek. Hipotek itu ada di pasal 1161 gitu ya. Jadi 1162 karena 1161-nya dihapuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi gadai itu diatur di pasal 1150 sampai dengan 1160. Sedangkan hipoteknya itu diatur mulai pasal 1162. Nah, hanya dua perjanjian kebendaan, jaminan kebendaan yang diatur di dalam BW hanya gadai dan hipotek. Sedangkan fidusia dan hak tanggungan itu diatur di luar BW, yaitu di undang-undang tersendiri. Kalau fidusia itu diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 99, sedangkan kalau hipotek diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Ya, kenapa kok gadai dan hipotek itu diatur di BW, sedangkan hak tanggungan dan fidusia itu diatur di undang-undang tersendiri? Karena pada awalnya memang pada praktek di dunia bisnis itu memang yang paling sering dipakai itu gadai dan hipotek. Tapi kemudian dengan berkembangnya zaman gitu ya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan bisnis gitu ya, di mana kebutuhan akan bisnis itu adanya butuh lembaga-lembaga atau butuh perjanjian-perjanjian jaminan kebendaan yang baru. Nah, akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 99 tentang fidusia, melahirkan perjanjian jaminan kebendaan yang baru yaitu fidusia, dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu tentang jaminan kebendaan hak tanggungan. Jadi yang dua diatur di dalam BW, gadai dan hipotek, sedangkan yang dua lainnya itu diatur di luar BW atau di undang-undang tersendiri ya. Karena kita tahu lah ya bahwa BW kita itu kan dibuat di tahun 1830. Itu pun kalau di Belanda, diberlakukan di Indonesia mulai tahun 1848. Tapi kalau mau mundur ke belakang, BW kita itu ketika kan disadur dari bahasa Belanda ya, Nederland Wetboek gitu ya, NBW. Ketika di Indonesia N-nya dibuang jadi BW aja. Nah, kalau kita mau mengaca ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang bahwa Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis, sehingga hukum-hukum yang berlaku atau ketentuan-ketentuan di dalam BW itu banyak sekali menyadur dari kode Napoleon gitu ya. Jadi dia banyak sekali kode-kode Napoleon, isi dari kode Napoleon, undang-undangnya orang Prancis yang masuk ke dalam BW. Pun kalau mau menarik ke belakang, kode Napoleon itu sebenarnya isinya banyak ngambil dari corpus juris civilis dari orang-orang dari
orang-orang Romawi gitu ya. Jadi dari Romawi Corpus Juris Civilis, kemudian itu disadur oleh Kode Napoleon, meskipun enggak semuanya gitu ya, hanya sebagian besar. Nah, Kode Napoleon ketika Prancis menjajah Belanda diperlakukan di Belanda, sehingga 80% isi dari BW itu sebenarnya adalah Kode Napoleon gitu ya. Jadi jangan heran kemudian kalau Anda merasa bahwa Bu, hukum keluarganya, hukum keluarga, hukum perdatanya Indonesia kok hampir mirip-mirip ya Bu, negara-negara Prancis, Jerman gitu ya. Belanda ya, karena memang kita itu di bawah BW kita itu kan dari Belanda pernah dijajah Perancis ngambilnya dari Romawi, dan Romawi itu menguasai hampir sepertiga dunia gitu ya, banyak negara yang telah dijajah oleh Perancis gitu. Oke, kembali lagi ke gadai. Apa yang dimaksud dengan gadai? 1150 itu memberikan pengertian yang panjang sekali tentang gadai. Beda dengan hipotik, diberikan pengertiannya simple gitu ya di pasal 1162. Tapi untuk gadai itu panjang sekali pengertian yang diberikan. Nah, hanya dari pengertian panjang yang telah diberikan tadi, itu ada beberapa unsur yang kita bisa tarik gitu ya. Bahwa yang pertama adalah atas benda bergerak. Gadai, objeknya atau barang yang dijadikan jaminan itu selalu benda bergerak. Baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tak berwujud. Benda bergerak berwujud itu yang bagaimana? Benda bergerak yang berwujud ya semua benda yang bisa kita lihat secara kasat mata. Apapun HP, laptop, TV, kulkas, apapun buku yang bisa kita lihat dan punya nilai ekonomis ya. Tentu yang punya nilai ekonomis tinggi gitu. Nah, kemudian jadi bendanya harus benda bergerak. Ada benda bergerak yang tidak berwujud kayak obligasi, piutang, bunga, saham, surat hutang negara, hak atas kekayaan intelektual, itu adalah contoh-contoh dari objek dari gadai. Kemudian diserahkan kepada pemegang hak gadai. Jadi kalau Anda gadai, itu barang itu wajib diserahkan kepada kreditur. Ya, bahkan di pasal 1152 mengatakan jikalau kemudian Anda menggadaikan barang dan barang itu Anda bawa pulang, maka gadainya itu tidak sah. Gitu ya, batal, ya. Nah, jadi contohnya misalnya saya butuh uang, saya datang ke penggadaian, maka ketika kemudian saya bilang, "Pak, saya butuh uang, saya mau pinjam uang 1.000.000 Pak," gitu. Pasti dia nanya, "Ibu jaminannya apa?" Saya berikan laptop gitu ya misalnya. Ya, sama dia ditaksasi, ditaksir, "Oh iya Bu, harga laptopnya Ibu 3 juta. Oke, kita kasih Ibu pinjaman 1 juta." Nah, laptop itu akan saya serahkan kreditur. Begitu saya dapat uang, saya tanda tangan perjanjian gadainya, saya nerima uangnya, laptopnya saya tinggal. Laptop atau barang gadai itu akan selalu dipegang oleh kreditur, ya. Jadi akan selalu dipegang oleh kreditur, bukan oleh debitur. Itu yang penting. Bahkan kalau dipegang oleh, nggak mungkin saya datang ke penggadaian kemudian saya utang uang 1 juta saya bawa, laptopnya juga saya bawa pulang, tidak gitu ya, tapi laptop saya tinggal. Makanya itu ketika ada pertanyaan kenapa gadai itu harus benda bergerak dan harus benda bergerak, ya karena dia harus diserahkan gitu ya. Nah, kalau kemudian Anda itu hutang dalam bentuk jaminannya adalah tanah, apa mungkin tanah itu diangkut gitu ya? Iya, kalau tanah cuma 1 truk, tanahnya 1 hektar kan nggak mungkin gitu ya. Nah, sama tadi ada pertanyaan adalah hewan bisa nggak menjadi objek gadai? Jawaban saya adalah Anda coba kita analogikan gitu ya. Gadai itu wajib diserahkan kepada kreditur. Ya, jadi barangnya harus diserahkan kepada kreditur. Nah, kalau misalnya yang saya jaminkan itu adalah kambing 10, maka kambing tersebut akan saya serahkan kepada penggadaian. Logikanya adalah penggadaian harus punya gudang yang cukup untuk kemudian menampung kambing-kambing saya. Kemudian dia harus menyediakan tenaga untuk merawat, memberi makan kambing-kambing saya, gitu ya. Apakah kemudian itu mungkin, gitu ya? Nah, pasti penggadaian juga akan keberatan. Anda bisa bayangkan seberapa besar penggadaian harus menyiapkan gudang, gitu ya. Nah, termasuk kalau itu cuma 100 kambing. Dalam praktek yang kadang-kadang yang dijadikan jaminan itu satu peternakan, misalnya adalah dia punya sapi 10, kambing 50. Nah, itu dijadikan jaminan semua. Lah kalau kemudian dijadikan gadai, Anda bisa bayangkan seberapa besar gudang yang harus disiapkan oleh kreditur gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Bu, gadai itu bisa nggak dijadikan jaminan hewan itu bisa nggak dijadikan jaminan gadai? Jawaban saya adalah begini, hewan itu memang benar bergerak.
Tapi kalau kemudian dibenturkan dengan pasal 1152 di mana barang jaminan harus diserahkan kepada kreditur, jawabannya adalah apakah kreditur bersedia? Kalau kreditur bersedia silakan gitu ya, dia akan menyediakan gudang, menyediakan bukan gudang, menyediakan kandang untuk hewan-hewan tersebut. Dia juga harus menyediakan tenaga untuk merawat. Karena di dalam salah satu kewajiban dari kreditur, karena dia menerima barang, maka dia berkewajiban untuk memelihara barang tersebut, menjaga keamanannya, merawat barang. Dia akan kalau kemudian timbul kerugian gara-gara misalnya barangnya rusak, barangnya cacat, barangnya hilang, itu tanggung jawabnya kreditur. Nah, kalau kemudian ada kreditur yang mau menerima jaminan dalam bentuk hewan, kreditur gadai ya, menerima jaminan dalam bentuk hewan, maka dia tanggung jawab atas mati hidupnya hewan-hewan tersebut. Kalau kemudian hewan itu sakit, dia tanggung jawab. Kalau hewan itu mati, ya dia juga harus tanggung jawab gitu ya. Itu jadi masalah ya. Nah, kalaupun hewan mati, hilang, dicuri orang, musnah, nah itu tanggung jawab. Maka dalam praktek gitu ya, meskipun itu mungkin kan, tapi dalam praktek kreditur tidak akan mau menerima hewan sebagai bagian dari atau objek dari gadai. Ya. Kemudian yang C sebagai jaminan pelunasan hutang bahwa barang itu dijadikan diserahkan kepada kreditur untuk menjamin bahwa debitur itu akan melunasi hutangnya tepat waktu. Jadi tadi kayak saya datang ke Pegadaian, saya menjaminkan laptop saya, maka dengan saya menyerahkan laptop saya itu memberikan jaminan kepada kreditur bahwa saya akan menepati janji saya untuk membayar hutang-hutang saya. Gitu ya, di tepat waktu sesuai dengan tenor yang diberikan atau jangka waktu yang diberikan. Didahulukan, maksud didahulukan adalah kreditur gadai itu selalu didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan kreditur-kreditur yang lain. Ini agak susah saya menerangkannya secara lisan ya, karena harus saya gambar, biasa saya tulis di papan tulis. Nanti lah pada saat saya menerangkan hak tanggungan akan saya jelaskan. Karena pada gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan keempatnya punya hak didahulukan atau hak privilege ya, atau hak preference atau hak privilege dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia preference, kalau dalam bahasa Belandanya privilege, hak istimewa, hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya. Itu nanti akan kita bahas karena agak kesulitan bagi saya untuk menerangkan ketika ini harus ditulis gitu. Harus ditulis, harus digambar gitu. Nanti akan saya terangkan di gadai aja karena keempatnya punya sifat yang sama. Kemudian biaya-biaya lelang dan biaya-biaya pemeliharaan benda harus dilunasi lebih dulu dari hasil lelang sebelum kemudian sisa hasil sisa hasil lelang itu diserahkan kepada debitur. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, nah ini jadi para pihak atau subjek dalam perjanjian gadai itu ada dua, ada debitur dan kreditur. Debitur itu kan orang yang utang. Dia disebut sebagai pemberi gadai. Kenapa disebut sebagai pemberi gadai? Ya karena dia yang memberi barang, dia kan yang menyerahkan barangnya. Makanya disebut sebagai pemberi gadai. Nah, kreditur disebut sebagai pemegang gadai atau penerima gadai. Kenapa disebut sebagai pemegang gadai? Iya, karena dia yang megang barangnya. Kenapa dia disebut sebagai penerima gadai? Karena dia yang menerima barang milik debitur. Jadi debitur yang memberi, yang menyerahkan, kreditur yang menerima barang tersebut, dia yang kemudian memegang dalam kekuasaannya barang-barang tersebut. Gitu ya, menyimpan barang-barang tersebut. Makanya debitur disebut sebagai pemberi gadai dan kreditur disebut sebagai penerima gadai. Nah, seperti saya bilang tadi, objek dari gadai itu adalah benda bergerak. The only one, hanya satu benda bergerak. Tapi benda bergerak itu kan ada benda bergerak berwujud dan ada benda bergerak yang tidak berwujud. Seperti saya bilang tadi ya. Oke. Next. Oke, nah ini sifat gadai. Sifat gadai itu adalah bersifat aksesorir, tambahan, ya. Kenapa disebut sebagai perjanjian tambahan? Karena perjanjian utamanya adalah perjanjian hutang piutang. Jadi perjanjian utamanya hutang piutang, perjanjian keduanya adalah perjanjian jaminan gadai. Jadi ketika Anda datang ke Pegadaian, Anda nanti akan mendatangi dua perjanjian. Yang pertama adalah hutang piutang.
disebutkan di situ utangnya Anda berapa. Kayak saya tadi datang ke Pegadaian, datang utang 1 juta, kan terus bahwa hutangnya 1 juta. Tenornya jangka waktunya berapa? Oh, jangka waktunya 3 bulan. Bunganya berapa? Bunganya adalah 1% per bulan misalnya. Itu disebutkan perjanjian hutang piutang. Nah, yang kedua adalah perjanjian jaminan gadai. Nah, perjanjian jaminan gadai inilah akan menyebutkan identitas dari barangnya. Yang saya jadikan jaminan apa? Oh, laptop. Merek apa? XP. Tahun berapa? Tahun 2023. Gitu ya. Nah, terus kemudian speknya bagaimana? Nah, itu akan ditulis semua gitu. Nah, perjanjian gadai itu tambahan karena perjanjian utamanya adalah hutang piutang atau hutang piutang gitu ya. Jadi, kalau tidak ada perjanjian gadai, perjanjian pokok pun ada gitu. Jadi, perjanjian gadai itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai tambahan dari perjanjian utamanya yaitu hutang piutang. Jadi, perjanjian gadai itu karena dia bersifat aksesoris, boleh ada, boleh enggak, tergantung kreditur sama debitur. Misal saya hutang nih kepada Mbak Dina, Mbak saya hutang Mbak gitu ya, berapa Bu? 1 juta. Mbak perlu jaminan enggak ya? Oh enggak usah Bu, saya percaya kok sama Ibu. Nah ini perjanjian hutang piutang saja tanpa perlu tambahan apapun gitu ya. Tapi beda lagi misalnya saya hutang kemudian kepada Mas Ulhak misalnya. Mas saya mau utang 1 juta dong. Terus dia bilang, Bu, saya itu terlalu sering dibohongi deh Bu sama teman-teman. Jadi kalau Ibu mau utang ada jaminannya ya Bu gitu. Terus saya tanya, Mas mau jaminan apa gitu? Bu, saya minta jaminan HP-nya Ibu deh gitu. Jaminannya HP-nya Ibu saya bawa misalnya. Nah, ini berarti ada perjanjian hutang piutang dan ada perjanjian gadainya. Jadi perjanjian utama adalah gadai, perjanjian pokok utamanya atau pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, perjanjian tambahannya itu adalah gadai. Jadi dia boleh ada, boleh enggak. Jadi kayak saya dengan Mbak Dina tadi, perjanjian hutang piutang saya dengan Mbak Dina itu tanpa ada perjanjian gadai. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambahi dengan perjanjian gadai seperti saya dengan Mas Faul Haq, ya enggak apa-apa juga gitu ya. Itu tergantung kesepakatan gitu ya. Makanya disebut perjanjian gadai itu aksesoris pelengkap. Dia boleh ada, boleh enggak gitu. Nah, barang gadai harus diserahkan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian tidak terbagi-bagi. Artinya misal saya itu hutang misalnya saya datang kepada Pegadaian, saya itu hutang 5 juta gitu. Pak, saya mau hutang 5 juta gitu ya. Barang apa Bu yang saya diserahkan? Saya serahkan laptop, saya serahkan HP, saya serahkan emas misalnya. Nah, kemudian dia nggak oke Bu, laptopnya Ibu itu nilainya 2 juta Bu. Kalau HP-nya Ibu nilainya juga 2 juta, masih kurang Bu gitu. Saya tambahin cincin saya ya 10 gram misalnya. Oke Bu, kalau cincinnya Ibu ini nilainya tinggi Bu, 3 jutaan, ini 7 jutaan gitu. Oke, kita terima. Jadi 3 barang saya untuk jamin hutang saya yaitu 5 juta. Nggak bisa kemudian saya datang ke Pegadaian terus saya bilang misalnya, Pak, saya itu kan dosen. Jadi laptop itu saya butuhkan untuk saya ngajar. Saya bayar dulu 2 juta ya Pak untuk saya ngambil laptop saya. Dulu kan katanya Bapak laptop saya itu dihargai 2 juta. Laptop saya ambil dulu ya Pak 2 juta saya serahkan Bapak misalnya. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi selama Anda belum melunasi hutang, selama debitur belum melunasi seluruh hutang, nggak bisa kemudian barang itu diambil satu-satu gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, nah berikutnya hak pemegang gadai. Jadi haknya kreditur apa? Haknya kreditur adalah parata eksekusi. Itu bisa Anda lihat di pasal 1155 dan 1166. Apa parata eksekusi? Jadi parata eksekusi itu menjual barang jaminan tanpa membutuhkan penetapan pengadilan. Jadi harusnya kita itu kalau mau misalnya ya, misal saya hutang piutang dengan Mbak Dina misalnya, atau saya hutang piutang dengan Mbak Azza misalnya. Nah, hutang piutangnya tanpa jaminan. Jadi saya hutang ke Mbak Azza 100 juta misalnya. Jadi hutang aja begitu terus tanpa jaminan sama sekali gitu. Nah, ternyata saya itu gak bayar-bayar. Mbak Azza itu capek gitu ya nagih saya gitu. Nah, akhirnya Mbak Azza itu menuntut ke pengadilan karena dia itu kesel, dia ingin aja nih menyita barang-barang saya. Bu Iven nggak mau bayar, tapi di rumahnya ada mobil, misalnya mobilnya 2, sepeda motornya 2, saya lihat emasnya juga banyak misalnya. Nah, dia kesel gitu ya. Nah, untuk kemudian nggak bisa kemudian Mbak Azza itu datang ke rumah saya, mobil saya terus diambil. Kemudian atau emas saya diambil, sepeda motor saya diambil begitu saja nggak bisa. Kalau itu terjadi, Mbak Azza nanti akan saya laporkan ke polisian atas dasar pencurian gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan Mbak Azza? Yang bisa dilakukan Mbak Azza adalah mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata agar barang-barang saya disita, disebutkan tuh apa aja, mobil, sepeda motor, emas, bla bla bla, disita dan kemudian dijual dengan cara lelang. Itu kalau utang piutang biasa.
Tapi kalau utang piutangnya dengan jaminan gadai, maka kreditur itu punya hak untuk menjual barang jaminan tanpa membutuhkan penetapan pengadilan. Jadi nggak usah penetapan pengadilan lagi, langsung aja. Begitu kayak saya tadi nggak bayar utang, ya udah laptop, HP tinggal dijual tuh sama kreditur. Hanya penjualannya memang di depan umum, wajib lelang untuk mendapatkan harga tertinggi sebagaimana yang diterangkan oleh kelompok ini tadi, gitu ya. Jadi enaknya gadai adalah bahwa ketika kemudian debitur itu wan prestasi, ya, dia itu kreditnya macet, dia itu kreditnya bermasalah sehingga dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang, maka kreditur dengan gampangnya dia menjual tuh barang jaminan dengan cara lelang, nggak melibatkan lagi, nggak membutuhkan lagi penetapan pengadilan. Enaknya gadai begitu. Ini tidak ada kalau hutang piutang biasa gitu ya, ya harus ke pengadilan gitu. Ini enaknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah mendapatkan pengembalian ketika kemudian biaya dikeluarkan untuk menyelamatkan barang. Jadi kalau kemudian di dalam pada saat barang itu kan diserahkan pada kreditur. Nah, pada saat barang itu di dalam debitur, ya ternyata di dalam penguasaan kreditur ternyata butuh tuh biaya perawatan. Misal yang dijadikan jaminan itu sepeda motor. Nah, sepeda motor itu kan tiap hari harus dipanasi. Kalau nggak dipanasi kan rusak. Nah, untuk dipanasi kan butuh bensin. Nah, biaya-biaya ini nanti akan diperhitungkan biasanya ya, bahwa ini akan mendapatkan biaya pengembalian. Nah, yang berikutnya adalah hak retensi. Apa sih hak retensi? Hak retensi itu adalah hak menahan barang sampai dengan dilunasinya hutang. Jadi, sampai debitur itu mampu melunasi hutangnya, kreditur itu punya hak untuk nahan barang-barang milik dari debitur. Gitu ya. Jadi kayak saya tadi datang ke penggadaian dengan jaminan laptop, HP, emas gitu ya. Nah, itu kreditur saya tadi itu penggadaian berhak untuk menahan barang-barang saya sampai dengan saya melunasi hutang. Nanti baru ketika hutang sudah saya lunasi, barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada saya gitu. Next. Oke, ini kewajiban memegang gadai ya. Jadi kreditur itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Bertanggung jawab kalau barang itu hilang, kalau barang itu merosot nilainya. Jadi misal saya menjaminkan laptop tadi itu. Laptop tadi pada saat saya serahkan, kan masih sama orang pegadaian kan masih dicek-cek tuh. Dicek-cek, kemudian dilihat, di appraisal, ditaksir harganya berapa gitu kan. Nah, pada saat saya serahkan, laptop saya dalam keadaan baik, menyala dengan baik, beroperasi dengan baik gitu ya. Nah, akan tetapi pada saat saya melunasi barang, laptop saya kan saya ambil tuh. Nah, saya lunasi, harusnya kan laptop diserahkan pada saya. Ternyata laptop saya tersebut entah hilang misalnya. Nah, kalau hilang ya otomatis tanggung jawabnya kreditur gitu ya. Atau misalnya laptop saya itu kemudian nilainya merosot, ternyata laptop saya itu pernah dijatuhkan oleh mereka sehingga LCD-nya pecah. Sehingga ketika retak ya, sehingga ketika saya nyalakan tetap nyala, tapi pecah gitu ya. Gambarnya itu ada warna merah-merahnya gitu ya, ada garis-garis merah gitu, atau garis-garis hitam gitu ya. Nah, ini saya bisa meminta kemudian harus bertanggung jawab terhadap rusaknya barang, merosotnya nilai barang ini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ingat pemegang gadai itu di dalam hukum tidak boleh menggunakan barang. Jadi nggak boleh mentang-mentang Anda menerima gadai sepeda motor Anda pakai tiap hari. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Gitu ya. Yang C, karena ada ketakutan gitu ya, kenapa nggak boleh menggunakan barang lah, kalau barangnya hilang, kalau barangnya nilainya merosot, dia loh yang tanggung jawab gitu ya. Misal yang dijadikan jaminan itu adalah mobilnya ternyata oleh kreditur dipakai terus, akhirnya ternyata begitu mau dilunasi, mobil itu sudah beret-beret gitu misalnya, baret-baret karena ada yang depos gitu ya, karena pernah tertabrak dan berikutnya, itu tanggung jawabnya kreditur. Makanya itu kreditur tidak diberhak atau tidak diizinkan menggunakan barang gadai. Nah, yang C adalah jika kemudian kreditnya debitur itu bermasalah, dia wan prestasi, kemudian kreditnya bermasalah, nggak bisa melaksanakan kewajibannya, macet, ya otomatis kan diadakan lelang. Nah, ketika akan diadakan lelang, itu kewajiban dari kreditur itu untuk memberitahukan kepada debitur
barangmu karena kamu udah nggak bayar sekian hari, maka barangmu akan diadakan lelang ya, lelang tanggal sekian. Itu harus ada diberitahukan gitu ya. Nah, biasanya ketika dalam proses belum terjadinya lelang begini sambil nunggu proses lelang begini, Anda boleh tetap melunasi gitu ya. Kalau ada punya uang, saya lunasi aja daripada dilelang gitu. Nah, Anda lunasi boleh, tapi memang biasanya ada biaya-biaya tambahan gitu. Ya, kemudian memberikan perhitungan mengenai pendapatan penjualan. Jadi seandainya barang tersebut itu dijual di depan lelang, maka kreditur itu wajib memberikan perhitungan kepada debitur. Jadi misalnya Bu Iva, laptop, HP, emasnya Bu Iva tadi begitu dilelang, lakunya itu 15 juta, Bu. Gitu ya. Nah, kemudian ditambah pajak, biaya lelang, biaya administrasi, bla 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 bla, itu 2 juta. Ibu hutangnya 5 juta, ditambah ibu ada denda karena terlambat membayar itu 2 juta. Berarti total hutangnya ibu ke kita itu 9 juta. Berarti karena ibu terlakunya itu ada 15 juta dan hutangnya ibu 9 juta, berarti kita kembalikan ke ibu 6 juta. Itu harus ada. Gitu ya. Jadi mengembalikan ada perhitungannya dan kalau ada sisa dikembalikan. Kemudian kalau debitur lunas, maka kewajiban dari kreditur adalah untuk menyerahkan atau mengembalikan barang gadai. Oke. Ini cara mengadakan gadai biasa lah ya. Anda datang ke penggadaian, kemudian ada perjanjian hutang piutang yang Anda harus tanda tangani, kemudian ada barang yang Anda serahkan gitu ya, kemudian tanda tangan perjanjian gadai, baru kemudian benda diserahkan kepada pemegang gadai, barulah nanti Anda dapat uang gitu ya. Nah, saya selalu bilang pesan untuk Anda adalah kalau Anda mau menggadaikan barang, nah, Anda harus hati-hati, pilihlah lembaga-lembaga penggadaian yang kredibel. Karena Anda lihat di sepanjang jalan tuh saya lihat di ruko-ruko kecil, bahkan di pasar, bahkan di depan rumah itu loh. Itu tuh ada loh, kemudian mereka itu menyediakan bukan apa ya? Mereka itu menerima jasa gadai gitu ya. Jadi Anda lihat aja, saya sepanjang jalan aja ya dari Sidoarjo ke UIN gitu ya. Saya paling enggak di sepanjang jalan itu membaca di toko-toko kecil itu, di ruko-ruko kecil, di toko, bahkan di pasar tuh saya lihat banyak sekali orang-orang yang menawarkan penggadaian. Jadi biasanya tertulis begini, Anda butuh dana cepat gitu ya, 15 menit langsung cair, menerima HP, laptop, PS, atau apapun lah itu ya, barang-barang bernilai ekonomi, kamera gitu biasanya. Nah, Anda harus hati-hati ketika Anda mau menggadaikan barang. Ya, pastikan lembaga-lembaga atau tempat Anda menjaminkan itu ada lembaga-lembaga yang punya izin operasional dari OJK. Nah, dari mana Bu tahu orang ini punya berizin OJK atau tidak? Nah, Anda tinggal buka websitenya OJK. Di websitenya OJK itu jelas kok mana sih lembaga-lembaga pembiayaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK atau yang belum mendapatkan izin dari OJK. Nah, tinggal melihat aja gitu ya, tinggal Anda melihat di websitenya. Atau kalau Anda ingin tahu secara langsung ya pada saat Anda datang mau gadai, Anda tanyakan ini sudah berizin apa belum, izinnya mana gitu. Tapi kalau mau lebih ringkas, lebih pasti ya otomatis buka aja websitenya OJK. Bahkan ada yang izinnya itu ada tapi sudah kadaluarsa ada. Termasuk buat Anda yang hutang di pinjol, ya kan banyak tuh pinjaman-pinjaman online tuh. Nah, pastikan juga pinjol-pinjol itu sudah mendapatkan izin operasional dari OJK, karena banyak sekali pinjol-pinjol ilegal gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati, karena banyak sekali kejadian, itu banyak sekali di koran, di berita online, sampai dengan ada beberapa mahasiswa yang mengadu kepada saya gitu ya, mereka curhat, jadi dia menggadaikan laptop di sebelah kos-kosan, kebetulan ada Bu yang menyediakan kayak gitu Bu. Nah, dia buka ruko gitu depan rumah gitu ya, di depan di toko gitu, sebelah kos-kosan, menerima gitu, menawarkan gadai gitu ya, jasa gadai. Nah, akhirnya saya itu menggadaikan Bu, kata mahasiswa saya yang cerita itu. Saya jadikan laptop. Tenornya 4 bulan. Nah, 4 bulan kemudian dari hutang itu 1 juta, nanti saya bayarnya itu 1.175.000 kalau nggak salah, saya lupa, sebulan. Nah, ketika saya bayar Bu, di bulan kedua mau saya bayar, ternyata dia tutup gitu ya. Jadi dia tutup, saya tunggu sampai seminggu kok tutup tiap hari gitu ya. Saya tunggu mungkin dia tutup karena apa? Minggu berikutnya tutup, minggu berikutnya tutup. Saya tunggu sampai berhari-hari tutup gitu. Nah, ternyata kemudian dia itu sudah kabur, memang tutup penggadaiannya. Nah, saya tanya sama pemilik
toko itu ternyata si penggadai tadi itu sebenarnya dia itu hanya kontrak. Jadi dia ngontrak untuk buka penggadaian, setelah cukup dia mengumpulkan banyak barang, dia kabur gitu ya. Nah, akhirnya barang mahasiswa tersebut itu dibawa kabur. Jadi Anda harus hati-hati sekali gitu ya, karena takutnya Anda barang Anda dibawa kabur oleh kreditur. Karena pasti yang namanya barang jaminan itu harganya lebih mahal tinimbang utang. Jadi kayak saya tadi misalnya hutangnya cuma 5 juta, tapi barang yang saya jadikan jaminan nilainya 10 juta gitu ya. Jadi untung di kreditur. Nah, itulah makanya Anda harus hati-hati sekali kalau mau menggadaikan. Pastikan lembaga gadai tempat Anda menggadaikan barang tadi itu adalah lembaga-lembaga yang telah berizin dari OJK gitu ya. Kemudian next. Slide terakhir sebelum saya akhiri adalah hapusnya gadai. Jadi perjanjian, ingat loh ya, ini hapusnya perjanjian gadai, bukan perjanjian hutang piutangnya ya. Nah, pertama adalah hapusnya perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokoknya sudah selesai, hutangnya sudah dilunasi, ya otomatis perjanjian gadainya juga hapus, selesai gitu ya. Kemudian terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan. Jadi seandainya barang tersebut hilang, sudah diserahkan kepada kreditur, barang tersebut hilang, maka perjanjian gadainya hapus. Tapi ingat, karena hanya barangnya yang hilang tapi hutangnya belum dibayar, ya hanya perjanjian gadainya yang hapus, sedangkan perjanjian utang piutangnya tetap. Nah, yang berikutnya adalah musnahnya barang. Jadi barangnya hilang, curi misalnya, kena banjir, kebawa banjir. Nah, maka gadainya hilang, selesai gitu ya, hapus. Tapi ingat, perjanjian pokoknya tetap ada. Nah, yang D dilepaskan secara sukarela. Kayak tadi itu saya sama Mas Hak tadi kan utang, terus dia minta jaminan HP. Kemudian ternyata dapat 2 minggu sama Mas Hak, Bu, HP-nya saya kembalikan. Loh, kenapa Mas? Enggak usah deh, Bu. Saya ini aja utang piutang biasa aja, enggak usah jaminan. Saya percaya kok sama Bu Iva misal. Jadi secara sukarela tuh barang tersebut diserahkan oleh kreditur kepada debitur. Tapi sekali lagi, dengan barang tersebut diserahkan kepada debitur, bukan berarti perjanjian pokoknya itu adalah hapus, karena hapusnya hutang pokok itu ya dengan dibayar. Selama hutangnya belum hapus, kalau hutangnya belum dibayar, ya perjanjian pokoknya tetap ada. Jadi meskipun tadi oleh Mas Waul Hak itu HP saya dikembalikan, perjanjian gadainya hapus, tapi perjanjian hutang piutangnya tetap ada gitu ya. Nah, percampuran hutang itu apabila terjadi percampuran, misal hutang kepada orang tuanya dengan jaminan gadai. Ya, terus kemudian ternyata bapaknya meninggal. Nah, yang awalnya tadi itu hutang, nah kemudian tinggal diikludkan aja, dia kan juga dapat warisan. Nah, tinggal dihitung aja gitu ya, antara warisan dengan hutang tinggal dikurangi aja. Atau misalnya Mbak Devi misalnya hutangnya kepada Mas Waul Hak gitu ya. Kemudian hutang dengan jaminan HP, jadi Mbak Devi hutang kepada Mas Waul Hak dengan jaminan HP gitu ya. Ternyata kemudian Mbak Devi sama Mas Hak kemudian menikah gitu ya. Nah, menikah itu kan terjadi percampuran harta. Ya maka sudah dilebur antara hutang piutang tadi dengan perkawinan itu gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas, Bu. Oke, saya absen, silakan on semua kamera. Oke, jangan nunggu saya panggil ya untuk di-on-kan, karena jaringan internet saya maupun Anda sering nggak stabil. Oke, sudah siap? Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Nggak ada ya. Angga Maulana. Hadir, Angga Ibu. Maulana. Hadir. Mas Angga mana? Oke. Mbak Friska Maulidina.
Priska. Hadir Ibu. Oke. Zahratul Qalbu. Zahratul Qalbu. Hadir. Muhammad Fajar. Hadir Bu. Zahra. Hadir. Hadir Ibu. Iqbal Karomi. Hadir Bu. Yulia Isnani. Yulia Isnani. Hadir Ibu. Roy Abdu. Hadir Ibu. Yogiana Nur Aisyah. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Ya. Aksi Fikri. Hadir Bu. Yayu Rahmawati. Hadir Ibu. Abida Ardelia. Hadir Ibu. Yanuar Aditya. Ada Bu. Mana Mas Yanuar? Mas Yanuar. Saya. Ya. Adinda Khairunisa. Adinda Khairunisa. Oke. Novia Sukma. Hadir Ibu. Mbak Novia. Oke. Hadir. Walimatul Ulma. Hadir Ibu. Riyadin Ambar. Riyadin Ambar. Hadir. Azza Nurmala. Hadir Ibu. Syahrul Rahman. Hadir Ibu. Mustafa Haikal. Mustafa Haikal. Sebentar. Mustafa Haikal. Oke. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ada. Ulfa Muflihatun. Hadir Ibu. Mbak Ulfa. Oke. Adinda Yuliana. Hadir Ibu. Mbak Adinda mana? Hadir Bu. Oke. Ajeng Kusumaning Tias. Oke. Mas Alfan. Ahmad Alfan. Ahmad Alfan. Ahmad Alfan. Hadir. Atwaul Haq. Atwaul Haq. Bu. Ya, oke. Ahmad Hafid. Ahmad Hafid. Ahmad Hafid Muzaki. Ahmad Hafid Muzaki. Ahmad Hafid Muzaki. Ada. Khairun Adawiyah. Hadir Bu. Sebentar. Oke, ketemu. Lulu. Mbak Lulu. Mbak Lulu Ezilina. Hadir. Devi Ayu. Devi Hadir, Bu. Ayu. Oke. Lina Mega. Hadir Ibu. Mbak Dita. Tania. Hadir Ibu. Sebentar. Oke, ketemu. Leilani.
Hadir, Ibu. Hadir. Ya, Elma Fitriana. Hadir, Ibu. Mana, Mbak? Oke, ketemu. Fikri Maulana. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Hadir, Bu. Khairani Iqbal. Hadir, Ibu. Enggita Dwi. Hadir, Bu. Iis Rahmawati. Hadir, Ibu. Fariza Nafila. Hadir, Ibu. Fariza hadir, Bu. Oh, namanya Adinda Juliana. Oke. Iya, Bu, soalnya lagi kerja kelompok bareng. Oke, kemudian Kanzul Fikri. Hadir, Bu. Fikri. Hadir. Oke, materi Google Classroom habis ini linknya akan saya kirim setelah ini ya. Terima kasih atas atensi hari ini, luar biasa Anda ya di saat libur yang panjang begini. Anda menyempatkan tetap untuk kuliah gitu ya. Semangat Anda luar biasa. Selamat untuk liburan panjang, selamat untuk menikmati healing tipis-tipis gitu ya. Ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.